Halo, selamat siang teman-teman. Ini saya sedang ada di Lumpur Lapindo tuh ya. Itu Lumpur Lapindonya ada di depan sana. Dan ini ada penunggunya Lumpur Lapindo guys. Namanya Mas Erman ya. Mas Erman ini punya channel YouTube juga, FPV Jalan-Jalan. Jadi kalau buat teman-teman yang suka untuk muncak gunung atau melihat konten itu bisa subscribe juga guys. Ya kalau yang ini udah bosan guys. Ada Om KBS di sini. Dan kita sebentar lagi mau terbang ke pusatnya ya. Itu di sana guys, pusatnya guys. Nah itu kelihatan kecil ya. Oke guys, saksikan videonya setelah yang satu ini. Saya ganti channel dulu ya guys. Memang mengerikan. Awal-awal saya sudah disuguhi dengan sinyal Googless yang interferensi parah. Bisa dilihat tadi jarak baru 50 meteran sinyal sudah di 3 Mbps. Oke, sudah beres, kita lanjut terbang lagi. Dan jumpa lagi dengan saya, Jeffrey Santoso. Beberapa hari ini saya berada di Malang dan siang ini saya sedang perjalanan balik ke kota asal saya. Karena lewat, maka saya mampir saja ke sini supaya bisa menjadi update terkini buat teman-teman semuanya. Lumpur Lapindo ini pertama kali muncul pada tanggal 29 Mei 2006 dengan ketinggian semburan sampai dengan 40 meter. Berisi lumpur panas, berwarna hitam, dan sampai sekarang masih belum berhenti mengeluarkan isinya. Pada tahun 2008 diperkirakan lumpur menyembur yang keluar bisa sampai 100.000 meter kubik per harinya. Nah, kita sudah dekat dengan pusat semburannya teman-teman. Saya akan tes sinyal dulu ya. Sejumlah 16 desa dan 3 kecamatan terdampak akibat bencana ini dengan total 10.426 unit rumah warga dan 77 unit rumah ibadah terendam lumpur. Dari pengalaman awal tadi, sepertinya di daerah sini banyak intervensi berupa medan magnet yang cukup kuat. Oke, sepertinya masih bisa. Kita coba dekati perlahan-lahan ya. Seperti ini loh lumpur Lapindo kalau dilihat dari jarak dekat. Tapi saya nggak berani terlalu mepet ya, karena letupannya susah diprediksi.
kita memutar dulu ya. Saya crossing pusat semburannya sekali lagi ya. Kali ini saya coba mau mendekati seberani saya. Saya akan coba cruising sebentar di area ini untuk melihat seberapa luas area terdampaknya. Cukup ya teman-teman, saya akan balik ke home point. Belakangan ini, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mengungkapkan bahwa mineral logam jarang yang terdapat di lumpur Lapindo ini berupa litium dan strontium. Logam tanah jarang merupakan mineral yang bersifat magnetik dan konduktif. Banyak dipergunakan di perangkat elektronik seperti ponsel, tablet, speaker, dan lainnya. Selain itu, logam tanah jarang juga dimanfaatkan untuk sektor lainnya. Jadi dengan adanya penemuan ini, semoga musibah lumpur Lapindo ini bisa menjadi berkah buat Indonesia. Sekian dari saya dan salam sejahtera untuk kita semua.